Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 7 mata kuliah pengauditan 1 dengan dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SE MMMSI, dengan anggota kelompok 7 Anica Afdila, Dia Wilya, dan Hanifa Abdillah. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang internal audit. Yang pertama, pengertian internal audit. Audit yang dilakukan oleh auditor internal untuk memastikan tidak terjadi manipulasi, tugas serta tanggung jawab pengurus dan komisaris telah dilakukan dengan baik. Apa itu internal audit? Internal audit adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Audit internal hadir untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan dengan memberikan penilaian yang tidak bias sehingga dapat menyampaikan rekomendasi yang memiliki nilai tambah bagi suatu perusahaan. Internal audit biasanya dilakukan oleh unit yang ada di dalam perusahaan yang memiliki tugas untuk melakukan audit terhadap perusahaan tersebut. Pelaksanaan audit internal adalah auditor internal. Aktivitas audit internal menjadi sebuah pendukung utama bagi pencapaiannya tujuan pengendalian internal. Saat menjalankan tugasnya, auditor internal harus berlaku objektif dan kedudukannya di dalam perusahaan adalah independen. Adapun tujuan internal audit. Internal audit memiliki tujuan untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Audit internal akan melaksanakan analisis dan memberikan saran serta penilaian demi mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Audit internal memberikan keyakinan pada manajemen untuk melakukan perbaikan atas sistem pengawasan perusahaan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan dari internal audit, maka auditor perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu tinggi. Yang kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadi segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Yang keempat, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam perusahaan dapat dipercaya. Yang kelima, menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam perusahaan untuk melaksanakan tugasnya. Yang keenam, menyarankan perbaikan-perbaikan operasional untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas. Perbedaan internal audit dan external audit. Internal audit. Yang pertama dilaksanakan oleh auditor internal yang merupakan bagian dari perusahaan. Auditor internal dianggap tidak independen oleh pihak eksternal perusahaan. Internal audit memiliki tujuan pemeriksaan untuk membantu manajemen dalam menjalankan tugasnya melalui cara memberikan saran dari analisa, penilaian terkait aktivitas yang diaudit. Internal Audit Report memaparkan mengenai temuan pemeriksaan atau audit findings yang berkaitan dengan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan, kekurangan pengendalian internal yang disertai dengan saran perbaikan. Pelaksanaan internal audit mengacu pada internal audit standar yang ditetapkan oleh Institute of Internal Auditors atau norma pemeriksaan intern
yang ditetapkan oleh BPKP maupun BPK serta norma pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern BUMN atau BUMD oleh SPI. Standar pemeriksaan intern belum disusul oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Keberjalanan pemeriksaan internal dilakukan lebih mendetail dan membutuhkan waktu sepanjang tahun. Hal ini disebabkan internal auditor memiliki kesediaan waktu yang lebih untuk perusahaannya. Penanggung jawab internal auditor tidak harus sebagai akuntan yang terdaftar. Gaji maupun tunjangan yang diperoleh internal auditor diperoleh dari perusahaan. Pada tahap penyerahan, laporan internal audit tidak perlu disertai dengan surat pernyataan langganan. Dan yang terakhir, internal auditor biasanya tertarik pada kesalahan material dan non-material. External audit dilaksanakan oleh auditor eksternal yang berasal dari luar perusahaan atau kantor akuntan publik. Audit eksternal dianggap sebagai pihak yang independen. Tujuan eksternal audit adalah memberikan masukan terkait kewajaran laporan finansial yang disusun manajemen perusahaan. Isi dari external audit report yaitu pendapat tentang kewajaran finansial report. Selain laporan tersebut, disertai manajemen letter yang berisi tentang kelemahan pengendali internal dan saran perbaikannya yang akan dilaporkan kepada manajemen perusahaan. Standar yang digunakan pada audit eksternal adalah Standar Profesional Akuntan Publik dari Ikatan Akuntan Indonesia. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan dengan sampling dikarenakan waktu yang terbatas. Selain itu, biaya pemeriksaan akan jauh lebih besar bila dilaksanakan secara mendetail. Pimpinan dari audit eksternal berasal dari akuntan publik yang terdaftar dan memiliki register number atau register public accountant. Sebelum memberikan laporan hasil audit, auditor harus menyertakan surat pernyataan langganan atau client representation letter. External auditor hanya fokus dan tertarik pada kesalahan material yang berpengaruh terhadap kewajaran laporan finansial perusahaan. Selanjutnya, internal audit yang efektif. Internal audit yang efektif itu yaitu harus yang pertama, Departemen Internal Audit harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, Departemen Internal Audit harus memiliki job description yang jelas. Yang ketiga, Departemen Internal Audit harus mempunyai internal audit manual. Yang keempat, harus ada dukungan yang kuat top manajemen kepada Departemen Internal Audit. Kelima, Departemen Audit Internal harus memiliki orang-orang yang profesional, kapabel, bisa bersikap objektif, dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi. Yang keenam, audit internal harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik. Ketujuh, Departemen Audit Internal harus memiliki internal audit charter. Dari ketujuh cara di atas, dapat disimpulkan bahwa bila perusahaan ingin memiliki audit internal yang efektif dan tangguh, maka top manajemen haruslah yang pertama menempatkan departemen ini pada posisi yang independen. Kedua, memberikan gaji dan insentif yang menarik bagi auditor internal. Ketiga, memberikan waktu yang cukup untuk mendengar dan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan audit internal. Keempat, melakukan perbaikan berdasarkan saran-saran yang diajukan auditor internal. Kelima, mengharuskan auditor internal meningkatkan kemampuannya dengan melaksanakan continuous professional education. Misalnya, ingin meningkatkan kemampuan bidang akuntansi keuangan bisa memanfaatkan jasa pelatihan dan kursus akuntansi.
Keenam, secara periodik, biasanya 4 tahun sekali kegiatan departemen ini harus dievaluasi oleh pihak independen. Poin temuan pemeriksaan. Definisi temuan Definisi temuan. Menurut RAI tahun 2008, temuan audit adalah masalah-masalah material yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas entitas yang diaudit. Temuan audit berasal dari perbandingan kondisi, yaitu apa yang sebenarnya terjadi dengan kriteria apa yang seharusnya terjadi. Mengungkapkan akibat yang ditimbulkan dari perbedaan kondisi dan kriteria tersebut, serta mencari penyebabnya. Temuan audit berulang. Temuan audit berulang adalah temuan dengan permasalahan yang sama yang selalu berulang dari tahun ke tahun walaupun temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti. Adapun beberapa faktor-faktor yang menyebabkan temuan berulang terjadi. Yang pertama yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi audit. Faktor yang kedua, kurangnya kompetensi audit dalam pengembangan temuan. Faktor yang ketiga, kurangnya integritas dan nilai etika aparatur. Faktor yang keempat, lemahnya sistem pengendalian internal. Faktor yang kelima, kurangnya komitmen pimpinan. Faktor yang keenam, adanya mutasi pengelola keuangan dalam PP 60 tahun 2008 tentang SPIP. Faktor yang ketujuh atau faktor yang terakhir adanya perubahan regulasi. Oke teman-teman, selanjutnya itu pada poin E, laporan internal audit. Laporan internal audit merupakan saran pertanggungjawaban internal auditor atas penugasan pemeriksaan oleh pimpinan. Melalui laporan ini, internal auditor akan mengungkapkan dan menguraikan kelemahan yang terjadi dan keberhasilan yang telah dicapai. Laporan harus disusun sehingga pimpinan perusahaan dapat mengerti permasalahannya dan segera mengambil keputusan mengenai tindakan seperlunya. Laporan ini sedapat mungkin ringkas, jelas, dan lengkap. Fakta yang dilaporkan harus menggambarkan seluruh kegiatan perusahaan. Laporan harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pendukung yang kuat. Laporan internal audit pada dasarnya adalah merupakan laporan intern perusahaan. Bentuk laporan ini dapat berbeda-beda dari perusahaan ke perusahaan lainnya karena bentuk yang standar tidak ditetapkan dan berbeda dengan laporan yang dibuat akuntan publik. Namun, laporan pemeriksaan intern harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Cermat, 2. Jelas, 3. Ringkas, 4. Tepat waktu. Nah, menurut Lianto Hidayat Susanto menguraikan berbagai informasi yang harus dicantumkan pada laporan internal auditor sebagai berikut. 1. Nomor laporan yang mencerminkan jenis laporan, letak arsip, dan sebagainya. 2. Ditujukan kepada siapa? Kepada siapa laporan intern ini ditujukan, yaitu biasanya digunakan untuk intern perusahaan, baik itu manajer, direktur, dan sebagainya yang merupakan intern dari perusahaan sendiri. 3. Tanggal dibuatnya laporan. Nah, ini yang harus penting ya teman-teman. Di mana tanggal yang dibuat itu menentukan kapan laporan ini dibuat dan kapan harus mengambil keputusan. Yang keempat, ruang lingkup pekerjaan dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, pendapat dan kesimpulan. Yang keenam, tanda tangan internal auditor.
penanggung jawab pemeriksaan. Yang ketujuh, saran jika memang ditemukan sesuatu yang telah final. Nah, yang kedelapan, keterangan tentang lampiran. Yang kesembilan, keterangan mengenai distribusi laporan. Yang kesepuluh, keterangan mengenai tim yang terlibat. Nah, ini dia F, laporan internal audit. Berarti teman-teman, kita bisa lihat, ini contohnya, ada tanggal, ada nomor, ada lampiran, ada tentang perihal, kepada siapa ditujukan, dan isi dari laporan tersebut, hasil, kesimpulan, dan juga merupakan ada saran di bawahnya. Nah, itu contoh dari laporan internal audit. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Kembali lagi dengan kami besok lagi, kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.